Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error, masih di playlist pemrograman Android dasar. Di video kedua kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara menginstalasi Android Studio dan juga JDK 8. Ya, jadi kita akan menggunakan JDK 8 dan juga Android Studio. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu tahu dulu PC kita atau OS kita atau sistem operasi kita arsitekturnya arsitektur berapa ya. Ada dua arsitektur, yaitu 32 bit dan 64 bit. Untuk melakukan pengecekannya caranya mudah, silahkan Anda ke start menu di sini, kemudian klik kanan masuk ke Windows Explorer. Oke, atau dengan cara kedua yaitu bisa menggunakan shortcut pada keyboard. Caranya tekan tombol Windows atau jendela, kemudian tahan dan tekan E, maka akan keluar sama Windows Explorer. Nah, kemudian pilih komputer ya. Untuk Windows 7 pilih komputer. Jika Anda yang menggunakan Windows 10, pilih yang this PC, sama saja. Jadi ingat ya, untuk Windows 7 komputer, untuk Windows 10 this PC. Kemudian klik kanan dan pilih Properties. Nah, di sini akan bisa terlihat sistem type-nya adalah 64 bit. Artinya Windows yang terinstall di komputer Anda atau sistem operasi yang terinstall di komputer Anda adalah 64 bit. Bagi Anda yang 32 bit juga nggak masalah, sama saja. Ya, itu adalah arsitekturnya. Jadi nanti dalam proses download aplikasinya kita akan pilih sesuai dengan operating system atau sistem operasi yang kita pakai ya. Kalau yang 64 bit maka downloadnya yang 64, kalau yang 32 downloadnya untuk 32 bit. Oke, itu untuk arsitektur dari PC, jadi harus dipahami ya. Nanti silahkan diingat-ingat arsitektur PC Anda seperti apa, nanti disesuaikan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan install dulu JDK atau Java Development Kit ya, atau tools yang digunakan untuk melakukan programming dalam bahasa Java. Jadi diperlukan JDK. Karena Android Studio yang akan kita pakai, kita akan melakukan pemrograman Android dengan bahasa Java ya, bahasa Java dan juga XML. Oke, sekarang langsung aja buka Chrome-nya. Kemudian kita cari JDK 8. Oke, jika sudah, nah, maka Anda akan menemukan Java SE Development Kit 8 atau Standard Edition di sini. Kemudian di sini situsnya Anda bisa lihat bahwa situsnya www.oracle.com. Oke, sekarang kita klik aja, pilih ini. Oke, namun sebelum kita mencari ini ya, Anda diwajibkan untuk memiliki account dulu ya. Jadi harus punya account di Oracle. Nah, karena saya sudah punya, saya bisa langsung download. Tapi kita akan coba belajar bagaimana mendaftar di Oracle. Oke, sekarang di oracle.com Anda pilih di pojok kanan atas di sini ada View Account, kemudian klik ya. Kemudian di sini ada pilihan Create an Account ya. Silahkan diklik Create an Account. Oke, nah di sini Anda akan diarahkan ke halaman Create Your Account ya. Silakan diisi alamat email yang akan Anda gunakan sebagai account di Oracle. Kemudian buat password, di sini ada password dan konfirmasi passwordnya ya. Diingat-ingat nanti akan digunakan untuk login ya. Silakan buat ya, diisi. Kemudian negaranya silakan Anda isi, kemudian nama dan lain sebagainya sampai yang terakhir. Jadi untuk yang dibintangi wajib kalian isi. Oke, silahkan kalian isi. Sambil menunggu kalian isi, silahkan boleh di pause dulu. Oke, jika sudah, silahkan klik Create Account ya. Oke, jika sudah, maka Anda akan diarahkan ke Verify Account ya. Anda akan diarahkan ke halaman Verify Account, yang artinya Anda harus mengecek verifikasi account yang dikirimkan melalui email. Silahkan buka email yang Anda gunakan sebagai account di Oracle ya. Buka emailnya.
Ya, di sini. Kalau Anda perhatikan, harusnya Anda mendapatkan email dari Oracle ya. Silahkan Anda cek ya, email yang berupa verifikasi email address. Silahkan Anda klik aja buka email. Jika belum mendapatkan, silahkan tunggu beberapa saat, atau kalau tidak, di refresh browsernya ya, sampai Anda mendapatkan email dari Oracle. Jadi mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Oke, jika sudah, kemudian Anda klik verify email address. Nah, maka Anda akan diarahkan ke halaman success verify ya. Yang biasanya di sini karena ini emailnya sudah expired ya, maka expired. Harusnya kalau misal emailnya masih baru atau belum expired, itu tertera bahwa your account is already to use, atau account Anda sudah berhasil atau bisa digunakan ya, atau siap digunakan. Oke, jika sudah, sekarang Anda berarti sudah punya account di Oracle. Sekarang kita kembali lagi, kita lewat Google aja ya, biar gampang. Kita ulang lagi, kita buka JDK 8. Oke, pilih JDK 8. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada ya, JDK 8 ada dua versi. Di sini ada yang Windows x86. Ini artinya untuk yang Windows-nya arsitekturnya 32 bit. Jadi seperti yang tadi sudah dicek, Anda sesuaikan. Kalau Anda menggunakan Windows yang versi 32 bit, maka Anda download yang atas, yang ini. Ya. Kalau Anda menggunakan yang 64, maka download yang ini. Karena saya tadi menggunakan yang 64, maka download yang ini. Silahkan diklik. Oke, kalau misalkan nanti Anda diminta untuk login, silahkan login aja. Oke, diarahkan ke login ya. Berarti kita harus login dulu. Username-nya gunakan aja email address ya. Oke, kita coba lagi ya. Oke, jika sudah, berarti Anda harusnya sudah bisa masuk ya. Di sini ini artinya sudah bisa login. Anda silahkan cek, buka aja JDK 8 seperti tadi. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, ketika buka view account, maka di sini akan ada nama kalian ya, yang sudah terdaftar. Silahkan scroll ke bawah, kita pilih tadi ya, JDK 8. Karena saya menggunakan yang 64, maka pilih yang ini. Jika sudah, checklist, kemudian download JDK-nya. Oke, tunggu sampai, maka akan otomatis terdownload. Silahkan klik mulai terdownload. Oke, karena saya menggunakan Internet Download Manager, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya Anda yang menggunakan Chrome standar, maka akan terdownload di sebelah pojok kiri bawah ya. Nggak usah bingung, silahkan di download dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, jika sudah, buka saja hasil downloadnya. Kemudian kita langsung aja install ya. Caranya klik 2 kali pada file yang sudah di download, klik 2 kali atau double klik.
Oke, jika keluar tentang izin untuk membuka aplikasi atau file tersebut, silahkan pilih yes saja. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, kemudian klik pilih next ya. Oke, di sini untuk memulai instalasi ya, silakan nanti tunggu sampai siap untuk ditekan tombol nextnya. Kemudian di sini Anda lihat ya, silakan untuk folder installnya biarkan saja. Jadi artinya di sini akan diinstal pada C program file Java ya. Kemudian pilih next. Oke, tunggu proses instalasinya. Oke, jika muncul tampilan destination folder seperti ini, silahkan klik next saja. Kita nggak usah kita nggak usah berubah-ubah untuk tujuan dari instalasinya atau tempat instalasinya di mana. Silahkan klik next saja. Kemudian tunggu sampai proses instalasi Java-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, di sini akan ada keterangan complete ya dan successfully installed. Silahkan klik close saja. Oke, jika sudah, maka proses instalasi JDK Anda sudah selesai. Silahkan untuk mengecek apakah benar JDK-nya sudah terinstall, silahkan buka Explorer Anda. Ya, cek, kemudian pilih ke program file, kemudian lihat di situ ada folder Java. Kalau Anda lihat di sini ada JDK 8. Oke, jika sudah close saja. Selanjutnya kita akan instalasi Android Studio. Silakan buka browsernya. Ya, kita buka Chrome-nya. Kita menuju ke situs Android Studio. Android Studio. Ini untuk situs officialnya. Nah, versi terakhir dari Android Studio sampai saat ini adalah 4.0.1 ya. Namun untuk pembelajaran ini kita akan ambil versi lama aja ya. Jadi kita akan menuju ke download option, kemudian kita cari ke bagian download archive. Nah ini ya, kita ke sini, kemudian pilih agree to turn. Nah, kita akan pakai Android Studio versi 3.2.1. Kita cari ya, scroll ke bawah sampai ketemu Android 3.2. Nah ini Android Studio 3.2.1. Oke. Nah, ingat-ingat untuk versinya di sini ada dua ya. Untuk Windows ada untuk arsitektur Windows 64 dan ada 32. Disesuaikan ya. Untuk yang menggunakan 32 silahkan download yang ini. Kalau yang 64 silahkan ini. Nah, karena saya menggunakan yang 64, maka saya akan download yang ini. Silahkan klik, maka otomatis akan terdownload.
Oke, silahkan ditunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, jika sudah selesai downloadnya, silahkan buka folder downloadnya. Kita show. Nah, di sini ada Android Studio IDE. Ya, silahkan diklik kanan kemudian di ekstrak. Karena ini filenya berupa file terkompres ya dengan format zip. Nah, kalau misalkan Anda tidak bisa mengekstraknya, Anda bisa gunakan aplikasi WinRAR atau WinZip ya. Caranya ceknya aja klik kanan. Kalau misalkan Anda bisa mengekstraknya, pasti di sini akan ada ekstrak ya. Nah, di sini saya akan ekstrak ya, ekstrak to Android Studio. Oke, silakan ditunggu. Nah, jika sudah selesai proses ekstraknya, silahkan cari hasil ekstraknya berupa folder Android Studio ya. Nah, di sini. Ini kita lihat, terus kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita cut aja ya. Kita cut aja. Kita pindah ke program file. Terus di sini kita buat folder baru. Oke. Jika ada perizinan seperti ini, klik continue aja. Kita buat nama foldernya adalah Android. Oke. Jika sudah, masukkan ke sini. Continue. Sekarang kita buka foldernya. Nah, untuk file executable-nya atau file yang akan dijalankan ada di bin. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Studio Exe dan Studio 64. Nah, di sini yang kita pakai adalah yang 64. Kita copy aja, kita letakkan di shortcut ya biar gampang. Klik kanan kemudian send to desktop. Create icon ya. Kemudian kita close aja. Ini kita minimize. Nah, di sini sudah ada, kita rename aja lah biar lebih baik. Kita ganti namanya jadi Android Studio. Oke, jika sudah, kita jalankan Android Studio-nya, klik 2 kali kemudian run. Sambil menunggu, jadi kenapa kita pakai yang 3.2.1 ya, bukan yang versi terbaru atau yang 4 ya, agar mudah, karena untuk yang 4 spesifikasinya minimal itu RAM-nya 4 GB ya. Nah, untuk dijalankan di PC minimal atau laptop minimal kayaknya agak lumayan berat, maka kita ambil yang versi agak lama, jadi agar tidak terlalu berat. Oke, silahkan ditunggu aja. Oke, jika keluar jendela seperti ini, silahkan klik next ya. Ini untuk jika ada update, di close aja dulu. Kita pilih next di welcome screen, terus kita pilih standar aja. Kemudian kita next, kemudian kita pilih yang Dracula deh, biar nggak terlalu silau di mata. Kemudian kita klik next. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan di download ya. Jadi siapkan koneksi internetnya, kemudian kita klik finish. Nah, jika sudah, maka akan melakukan proses download. Silakan tunggu sampai proses download ini selesai. Jadi pastikan koneksi internet Anda berjalan dengan baik. Jika sudah selesai seperti ini, silakan kalian klik finish ya. Nah, maka tampilan Android Studio-nya adalah seperti ini. Oke. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan buat project baru ya. Kita akan coba buat project baru. Caranya klik Start New Android Project. Kemudian untuk aplikasinya kita kasih nama Hello. Halo ya. Halo. Kemudian di sini kita klik next saja langsung.
Kemudian untuk pilihannya kita kasih phone aja, kemudian untuk targetnya kita biarkan saja ya. Next. Oke, kemudian pilih empty activity, kemudian klik next. Nah, di sini untuk main activity dan layout name biarkan saja. Kemudian kita klik next. Oke, selesai. Kemudian kita klik finish. Oke, silakan tunggu loading projectnya. Nah, biasanya ketika kita membuat file baru ya, itu akan terjadi proses sinkronisasi Gradle ya. Jadi tunggu, mungkin prosesnya agak lama tergantung dari koneksi internet kalian. Jadi pastikan koneksinya diaktifkan ya. Oke, untuk welcome-nya kita minimize saja. Oke, jadi seperti itu. Silakan ditunggu proses sinkronisasinya sampai selesai. Ya, perhatikan di sini, di bagian ini dan ini. Jika proses di sini sudah selesai atau tidak ada proses sama sekali, itu menandakan proses telah selesai. Nah, ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika proses seperti ini hasilnya, ini meminta untuk diinstal build tools 28.0.3 ya. Silahkan klik aja install. Oke, kemudian accept, kemudian next. Oke, jika sudah selesai klik finish. Oke, tunggu sinkronisasi ulang. Nah, jika hasilnya keluar error seperti ini ya, jadi errornya seperti ini. Silahkan kita atasi. Caranya kita menuju ke Gradle ya, ke file Gradle, terus atau silahkan pilih open file biar lebih cepat. Klik open file, nanti akan keluar seperti ini. Nah, untuk mengatasinya silahkan turunkan compile SDK versionnya jadi 28 misalkan, terus di target SDK versionnya kita turunkan jadi 28. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita juga turunkan jadi 28. Oke, jika udah silahkan klik try again. Kemudian kalau misalkan di sini ada pesan installing missing platform, silahkan klik installing missing platform. Ya, tunggu sampai proses download selesai. Jika sudah selesai, klik finish. Ya, secara otomatis akan melakukan sinkronisasi ulang. Silahkan tunggu sampai sinkronisasinya selesai. Oke, sudah selesai, tidak ada masalah ya. Sudah finish. Kita cek projectnya. Untuk file app-nya kita close saja, nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya. Ini adalah untuk activity-nya, main activity-nya ya. Kemudian ini adalah untuk layout-nya atau tampilannya. Nah, secara otomatis kita sudah dibuatkan satu buah text view dengan tulisan Hello World. Bagaimana cara menjalankan project kita? Ada 3 cara, yaitu dengan yang pertama menggunakan Android Virtual Device yang menjadi bawaan dari Android Studio, atau yang kedua bisa menggunakan emulator Android yang Anda bisa download, contohnya misalkan Memo Emulator, BlueStack, Knox, dan lain sebagainya. Tetapi untuk kedua cara tersebut, minimal hardware atau perangkat komputer Anda memiliki RAM 8 GB. Jadi lumayan berat ya. Nah,
Untuk cara yang ketiga, kita bisa gunakan device Android kita, ya, atau handphone Android kita yang kita miliki, ya, dengan menggunakan kabel USB kita hubungkan ke PC. Nah, namun syaratnya untuk melakukan hal tersebut kita harus mengaktifkan mode debugging, ya, USB debugging pada smartphone Android kita. Nah, kita akan gunakan cara ketiga ini karena untuk menanggulangi kebutuhan RAM yang tinggi, ya. Kalau misalkan spesifikasi PC Anda cukup, silahkan gunakan dua cara yang sebelumnya, nggak masalah. Oke. Nah, untuk yang pertama kita lakukan setting pada smartphone Android kita, ya. Bagaimana cara mengaktifkan mode debugging? Oke. Sekarang buka ponsel atau smartphone Android kalian, ya. Untuk mengaktifkan mode pengembang silahkan buka setelan, kemudian cari about phone, ya. Di setelan cari about phone, ya. Posisinya mungkin atau letaknya berbeda-beda di masing-masing smartphone, ya, atau yang menggunakan bahasa Indonesia tentang ponsel, ya. Kemudian cari versi dari Androidnya, ya, versi Android. Karena di sini menggunakan MIUI, ya, maka saya akan klik di versi MIUI. Untuk yang Anda, versi OS dari smartphone Android Anda disesuaikan, ya. Cari versinya, kemudian klik sekitar 7 kali sampai mode pengembangnya aktif. Nah, jika sudah aktif, kembali silakan cari opsi pengembang, ya. Biasanya ada di setelan tambahan atau setting, ya. Silahkan disesuaikan, mungkin masing-masing handphone berbeda-beda, ya. Cari aja opsi pengembang atau developer, ya, developer option. Oke, kemudian setelah sudah dibuka, pilih aktifkan, ya, geser lingkarannya ke kanan, artinya aktif di sini, ya. Untuk mengaktifkannya, ya, yang pertama yang diaktifkan adalah opsi pengembang, kemudian debugging USB. Pastikan posisinya ke kanan seperti ini. Oke, kemudian aktifkan juga ini, ya, install via USB. Ini juga harus diaktifkan agar kita mempunyai izin untuk melakukan instalasi APK melalui USB. Jika sudah, kembali, kemudian silahkan hubungkan smartphone Android Anda ke dalam PC. Nah, jika PC Anda meminta driver, silahkan diinstal aja drivernya. Cari aja di Google atau ke situs resmi dari handphone kalian masing-masing, ya, disesuaikan dengan handphonenya. Cari USB driver untuk masing-masing smartphone. Jika sudah ketemu, silakan diinstal. Oke. Selanjutnya kita akan download aplikasi SCR-CPY, ya. Buka browsernya. Kita cari aja SCR-CPY. Oke, pilih yang paling atas ini, yang dari Geni Mobile, ya, dari situs github.com. Kita klik, pilih, maka kita akan diarahkan ke github.com, ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk versi terakhirnya adalah SCR-CPY versi 1.16. Nah, yang akan kita download, sekarang kita scroll ke bawah, cari yang untuk Windows. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya, SCR-CPY Win 64. Oke, sekarang kita klik. Oke, maka akan otomatis terdownload, ya. Silahkan tunggu sampai proses downloadnya selesai, ya. Jadi SCR-CPY ini adalah sebuah software yang digunakan untuk melakukan screen copy. Jadi hampir mirip dengan emulator, cuman bedanya dengan menggunakan SCR-CPY ini semua proses dijalankan di smartphone
kita ya. Jadi di real smartphone, bukan pada emulator. Jadi semua prosesnya ada di handphone, sehingga PC kita tidak terlalu berat ya kerjanya, tidak seperti menggunakan emulator karena semua dilakukan pada desktop PC kita. Yang perlu diingat, setiap kali kita akan menjalankan menggunakan strcpy ya, selalu cek USB debugging dan juga selalu colokan dengan menggunakan USB. Oke, jika sudah selesai downloadnya, kita buka aja ya. Ini ya yang versi 16.1.16, kemudian kita ekstrak nah, ekstrak to strcpy. Oke, jika udah, yes to all. Oke, jika udah, buka aplikasinya. Nah, ini ya, kita scroll cari foldernya strcpy win64, kita buka. Nah, di sini ada semuanya. Nah, yang akan kita jalankan adalah yang strcpy yang ini ya, yang application dengan nama strcpy ya. Ini ada titik .exe karena extensionnya saya show. Jadi kalau misal Anda mungkin yang extensionnya di hidden, itu cuman tampil strcpy. Sekarang untuk yang strcpy ya, kita klik kanan aja, kita bikin sebuah shortcut di desktop ya. Caranya klik kanan, kemudian pilih send to, terus desktop create shortcut ya, klik seperti itu ya. Oke, jika sudah, tutup browsernya, juga tutup, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita jalankan strcpy nya, kemudian klik run ya. Di sini di desktop sudah ada ya strcpy exe shortcut. Kita klik 2 kali, kemudian klik run. Nah, di sini maka akan tampil seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari smartphone Android kita ya. Nah, itu menggunakan strcpy. Jadi semua screen atau handphone kita tampil di PC kita. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan kembali lagi ke project kita. Oke, sekarang kembali lagi ke project kalian. Kemudian kita akan coba jalankan atau build ya ke smartphone Android kita. Caranya tinggal klik tombol play di sini atau run ya, klik atau shift F10 juga bisa. Silahkan klik run. Nah, kemudian di sini ada select deployment target. Nah, di sini device yang terkoneksi sudah terbaca ya. Untuk di sini Xiaomi Mi 4W ya. Kemudian kita seleksi klik, kemudian pilih OK. Nah, apabila meminta untuk menginstal repository yang diperlukan, silahkan klik install and continue. Oke, jika sudah, akan otomatis di-download repository yang sesuai. Di sini SDK untuk platform 23 ya, API 23. Nah, silahkan ditunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai ya proses download dan installing SDK-nya, silahkan klik finish. Oke, tunggu sampai Gradle build running selesai ya, selesai dijalankan. Nah, jika sudah selesai, hasilnya seperti ini ya. Di handphone Anda, Android Anda akan tampil seperti ini. Berarti
project kita setelah sukses di compile ke aplikasi Android. Oke ya, seharusnya di sini juga ada hasil instalasinya ya. Nah, ini ya. Nama aplikasinya adalah Halo. Kalau kita buka lagi, nah seperti ini. Oke. Jadi seperti itu bagaimana proses instalasi JDK, kemudian Android Studio, dan bagaimana melakukan kompilasi pada project pertama kita. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.